Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya yang berjudul SQL Injection in Laravel App with SQL Map. Sekarang adalah bagian keduanya, di mana pada video kali ini kita akan menganalisa source code di aplikasi Laravel yang rentan terhadap SQL injection atau yang berhasil kita exploit pada video sebelumnya. Dan nanti kita juga akan memperbaiki source code-nya sehingga tidak rentan lagi terhadap SQL injection, dan juga nanti kita akan mengetesnya kembali apakah setelah kita perbaiki masih rentan atau kita berhasil memperbaiki vulnerability SQL injection pada Laravel tersebut. Oke, teman-teman bisa cek atau buka source code dari Laravel app ya teman-teman ya. Di sini jadi sebelumnya vulnerability-nya ada di fitur ini ya, API event short sama dengan ID seperti itu ini. Dan rekan-rekan bisa mengecek di source code-nya di bagian apps controllers API event controller.php ya teman-teman. Dan ini source code-nya teman-teman, atau saya coba perlihatkan, saya buka dengan Visual Studio Code ya. Jadi saya sudah mendownload source code-nya, jadi saya tidak melihatnya dari source code yang sudah kita jalankan di ini ya, di Ubuntu seperti itu. Nah ini teman-teman bisa buka di app http controllers API. Nah ini teman-teman source code-nya sama persis seperti yang ada di PPT saya. Nih saya close saja. Oke, ini dia teman-teman. Jadi di sini intinya dia akan menerima request ya, berupa parameter atau variabel short, dan kemudian nilai dari variabel atau parameter short digunakan untuk ini teman-teman melakukan query ya. Dan di sini menggunakan query builder milik Laravel ya. Di sini melakukan order by row seperti itu, dan hasilnya akan dikembalikan ini response dalam bentuk JSON. Intinya seperti itu. Nah, next, intinya di sini vulnerability-nya adalah penggunaan query builder tadi ya, yaitu order by row, dengan inputannya adalah kolom dari tabel yang digunakan, atau maksudnya inputnya adalah nama dari kolom tabel. Input is kolom tabel name seperti itu teman-teman. Di sini ID ini sebenarnya merupakan kolom ya dari tabel event ya, seperti itu. Jadi kan sortnya bisa kita ubah-ubah, misalnya jadi ID, name, atau created add ya, atau update add seperti itu. Next, oke. Dan kalau kita cek di dokumentasi Laravel ya yang resmi, rekan-rekan bisa lihat di laravel.com di bagian queries ya. Ini sebenarnya dia sudah menginfokan sebenarnya penggunaan query builder itu sudah aman teman-teman, karena dia menggunakan PDO parameter yang mana dia sudah melakukan binding ya. Di sini intinya melakukan binding to protect ya, untuk memproteksi aplikasi kita terhadap SQL injection seperti teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi nih, there is no need to clean or sanitize atau memfilter, memvalidasi inputannya seperti itu. Tapi di sini teman-teman, look, lihat sini ada attention warning, PDO does not support binding column name. Jadi PDO yang digunakan itu tidak support ketika ternyata inputan yang kita gunakan adalah merupakan nama dari kolom suatu tabel seperti itu. Jadi tidak dilakukan binding. Maka dari itu teman-teman harus hati-hati ya. Di sini therefore you should never allow user input to dictate the column name referenced by your query including order by, seperti itu teman-teman. Jadi ketika inputannya merupakan nama kolom dari tabel, teman-teman harus hati-hati, jangan sampai user bisa mengubah-ubah semau mereka seperti yang kita lakukan, yang kita bisa mengubah jadi ID, name, atau string lainnya. Dan bahkan kita dengan melakukan SQL injection, kita bisa menentukan query-query atau untuk mengeksploitasi menggunakan teknik SQL injection seperti itu teman-teman di sini ya. Oke, dari sini juga include di dalamnya order by. Jadi tadi kalau kita cek kembali di sini teman-teman, dia menggunakan fitur order by. Ini order by di sini row, karena di query builder milik Laravel ada beberapa order by, ada order by row dan lain sebagainya. Kalian bisa cek. Ini di sini teman-teman vulnerability-nya penggunaan order by. Nah di sini juga teman-teman, jadi kebetulan juga ketika rekan-rekan menggunakan expression row ya di sini ya. Di sini
ada attention lagi, raw statement will be inject into the query as a string. So you should be extremely careful to avoid creating SQL injection. Jadi di sini juga ketika menggunakan query builder ya teman-teman menggunakan expression raw di sini ya. Contohnya seperti itu. Jadi harus hati-hati teman-teman di sini juga diingatkan, remember Laravel cannot guarantee that any query using raw expression is protect against SQL injection. Seperti itu. Jadi ini udah lengkap nih teman-teman vulnerability-nya. Jadi dia menggunakan order by, kebetulan juga order by-nya raw seperti itu teman-teman, dan inputannya pastinya karena dia kan melakukan sortir ya, menguruti sortir seperti itu, yaitu nama dari kolom. Dalam hal ini kalau akan cek itu tabelnya event seperti itu ini teman-teman. Atau teman-teman juga bisa mengecek lebih, karena di sini juga diberikan contoh ada di cheat sheet series di ops.org ya, dia juga menjelaskan terkait vulnerability yang ada di Laravel seperti itu. Ini contohnya yang raw query SQL injection, teman-teman bisa cek ya di sini. Ini contohnya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, di sini dia menggunakan where raw, ini menggunakan where raw ya. Ini vulnerability sehingga nanti kalau di eksekusi kurang lebih query-nya seperti ini. Select bintang from tabel user di mana email sama dengan apa gitu. Nah, pastikan ketika menggunakan ekspresi raw teman-teman di sini always remember to use SQL binding for request data. We can fix the above code by making the following modification. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melakukan binding ya, seperti itu ketika menggunakan ekspresi raw, karena tadi teman-teman seperti itu. Jadi kita harus melakukan binding manual. Ini contohnya bisa melakukan binding seperti ini nih. Contohnya, contoh source code-nya. Ini emailnya di binding sama dengan tanda tanya, baru di sini inputannya seperti itu. Atau ini juga contoh lainnya, bindingnya kita beri nama email sama dengan biasanya nama bindingnya sama email juga seperti itu. Ini contoh. Atau di sini yang lainnya juga sini column name SQL injection ya. You must never allow user input data to dictate column name. Sama seperti tadi ini yang dijelaskan di dokumentasi resmi teman-teman, ini sama ya. Jangan biarkan user bisa sesuka hati ya, dictate sesuka hati memasukkan nama-nama kolom seperti itu pada tabel yang menjadi sumber datanya. Intinya seperti itu. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat ini user where call name seperti input ya, ini query-nya. Nah ini teman-teman lihat menggunakan order by. Kalau yang di sosok kita order by raw, ini hanya order by, kurang lebih sama. Lihat ini teman-teman, ini vulnerable seperti itu. Jadi disarankan kita melakukan validasi. Lihat sini validate, lihat variabel sort by-nya ya, sini harus price apa. Jadi kita pastikan harus string yang di input itu price atau update at seperti itu. Jadi tidak bisa selain yang sudah dideklarasikan di sini teman-teman ya, seperti itu. Dan ini juga ada validation rule SQL injection. Jadi ketika melakukan validasi rule ya, ini juga bisa rentan terhadap SQL injection. Ini contohnya ketika memang inputannya berupa kolomnya teman-teman di sini ya, contoh nih seperti itu. Jadi kurang lebih sama seperti column name SQL injection teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah ini contohnya teman-teman dari source code yang ada yang vulnerable, kita akan coba memperbaiki. Bisa menggunakan sini melakukan binding. Ini contohnya dua tadi yang binding, atau di sini bindingnya sama aja, di sini bindingnya pakai nama param ya, seperti itu. Atau di sini kita memperbaikinya dengan melakukan validasi seperti tadi yang dicontohkan. Ini menggunakan validate parameter atau variabel source-nya, kita validasi dulu inputannya apakah merupakan ini merupakan kolom-kolom yang ada di tabel event seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan mencoba mengetesnya terlebih dahulu sebelum kita memperbaikinya. Nah di sini teman-teman pastikan ya history SQL kita untuk target sudah kosong. Oke, ini dia estimate saya jalankan dulu menggunakan command prompt seperti sebelumnya. Ini dia, dan kebetulan sekarang IP dari aplikasi Laravel saya sudah berubah ya, karena jaringan yang saya gunakan berbeda, tapi intinya masih sama teman-teman. Di sini saya Python SQL map py, sini HTTP, IP-nya berubah jadi 192.168.105, API event
short ID. Di sini min dbs. Kita coba. Nah, teman-teman ya, kalau masih vulnerable di awal dia sudah bisa menebak ini test heuristic test show that the backend DBMS code di MySQL. Jadi SQL sudah berhasil menebak ya kalau database yang digunakan adalah MySQL. Ini salah satu tanda bahwasanya aplikasinya masih vulnerable teman-teman karena belum kita perbaiki. Nah, ini do you want to skip test pilot specific for other DBMS? Kita ketikkan no. Karena skip yes. Enter. Ini yes juga teman-teman. Nah, ini ya internal server error karena too many request teman-teman. Dan sini masih does not seem to be injectable. Kita coba lagi. Teman-teman bisa pakai delay ya. Saya coba belum pakai delay dulu. Kita coba lagi. Coba no. Ini ya. Do you want to reduce the number of requests? No. Masih. Atau di sini coba current database. Oke, masih too many. Kita DBMS-nya MySQL. Coba. Oke, masih teman-teman. Pakai delay coba. No commerce, teman-teman, beberapa info penting nih. Get parameter short pair to be MySQL. Nah, database ini injectable ya. Ada lagi nih injectable juga, jadi ini pertanda vulnerable teman-teman. Nah, teman-teman lihat ya, get parameter short is vulnerable. Do you want to keep testing the others? If any, yes. Nah, teman-teman ya, ini pertanda sudah vulnerable teman-teman ya. Ini dapat info backendnya MySQL, sistem Linux, OS operating sistemnya Linux Ubuntu, web servernya juga Apache ketebak ya. Ini juga sampai versi MySQL-nya. Nah, sekarang dia coba fetching nama database-nya. Oke, ini error lagi teman-teman. Ini outputnya disimpan di sini teman-teman. Intinya ini sudah vulnerable. Atau kita juga lanjutkan sampai ketemu nama database-nya lah. Di sini current ya. Ini melanjutkan teman-teman. Jadi lebih cepat lagi. Nggak dari ulang lagi teman-teman. Nah, ini langsung kan teman-teman. Saya coba cancel yang nggak pakai delay coba. Artinya ini lebih cepat. Ini langsung. Ini lanjutin apel. Nah, teman-teman yang lanjutin tadi apel dari Laravel, saya cancel lanjutin Laravel. Jadi berhasil teman-teman guessing database yang digunakan, dan ini masih vulnerable. Dan sekarang kita coba ketika kita sudah memperbaikinya teman-teman. Ini kita langsung edit ke source code yang ada di aplikasi Laravel yang sudah kita build, kita deploy di Ubuntu server besar. Kita ke cd var www vulnerable. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi dia ada di app teman-teman. cd app. Nah, kita lihat di ini ya, http http lagi ada di controller, cd controller, ls lagi ada di ini ya teman-teman, di API, cd API, ls lagi ada di event controller teman-teman ya. cd kita sudo nano event control. Nah, ini teman-teman source code-nya tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kita akan langsung edit aja teman-teman. Ini kita pakai yang coba yang ini ya, fix with validate aja teman-teman. Yang binding kita pakai ini aja, tinggal kita copy. Ini saya cut, saya paste yang tadi, saya rapikan dulu untuk indentnya. Nah, teman-teman, kita menggunakan validasi nih, validate. Kita save. Oke, sudah. Kita coba reload. Oke. Sekarang kita
Dan pertama pastikan teman dihapus ya, ini berkas sebelumnya, hapus. Oke, sudah. Kita coba testing dulu fiturnya apakah masih berjalan. 92 105 API event ID. Ya teman-teman, masih berjalan ya seperti sebelumnya. Ini saya ganti name masih, atau date sip masih, dan sekarang kita coba tes. Kita ganti teman-teman. Oke, ini langsung min current db. Ini kita pakai delay aja, delaynya sorry, min delay dengan 0,1 coba. Bentar. Oke teman-teman, nih udah get 302 redirect ya teman-teman. Ini dia coba lanjut, ini udah pertanda sampai, bahkan sampai di awal dia belum bisa berhasil menebak database-nya teman-teman. Ini error too many. Atau kita coba DBS. Lihat lagi redirect teman-teman. Lihat ya, warning get permission is injectable. Oke. Jadi bahkan database-nya juga belum berhasil ditebak teman-teman. Kalau kita pakai delay coba. Min delay untuk lebih meyakinkan lagi 0,5. Ya teman-teman, nih dia masih coba nih pakai SQL kah atau pakai PostgreSQL kah, Microsoft. Ya teman-teman, ini masih nebak nih apakah menggunakan database MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Masih nebak nih teman-teman ya. Sudah pakai delay, ini berapa delaynya? 0,5 masih nih. Get parameter shot does not to be injectable. All test parameter dan appear to be injectable. Jadi tidak berhasil menambahkan database-nya juga. Nggak berhasil. Oh, lebih yakin lagi, kita delaynya 1. Ya. Tidak berhasil. Nah ini, dan tidak berhasil bukan karena tadi sebelumnya teman-teman ya, kayak internal server error atau too many request. Ini teman-teman karena memang get parameter shot does not seem to be injectable ya. All test parameter dan appear to be injectable seperti itu. Jadi kita berhasil memperbaiki setelah keamanan vulnerability SQL injection yang ada pada aplikasi Laravel tersebut. Oke, jadi demikian teman-teman penjelasan, analisis, dan proses memperbaiki vulnerability SQL injection pada aplikasi Laravel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.